Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlandian Alaksta dari jurusan Teknik Informatika kelas B dengan NIM 2007 11 38 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat titik RGB dan HSV menggunakan aplikasi code editor yaitu CodeBlock menggunakan OpenGL dengan bahasa pemrogramannya itu adalah C++. Baiklah, tanpa berbasa-basi langsung saja kita buka aplikasi CodeBlock-nya. Langkah pertama yaitu kita dapat membuat project baru dengan menekan create a new project. Lalu pada template-nya kita memilih kategori Glut Project. Lalu Go. Pada menu Glut Project kita dapat mengisi judul dari project tersebut. Pada project ini saya akan mengisinya dengan judul titik RGB. Karena pada project ini kita akan membuat titik RGB dan tentukan lokasi dari project ini. Kemudian pilih next. Pada menu ini pilih next. Lalu pastikan compilernya adalah GNU GCC compiler. Kemudian finish. Nah, pada menu ini pada workspace klik source dan main cpp. Nah, ini merupakan codingan awal untuk OpenGL. Codingan ini bisa dihapus saja. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu memanggil library Glut pada cpp-nya. Caranya yaitu hashtag include lalu gl glut.h. Nah, kemudian yang pertama tentu di dalam bahasa pemrograman yaitu kita harus terutama di bahasa pemrograman CPP kita harus membuat main code agar kode tersebut dapat dijalankan yaitu int main kemudian int argc char argv. Nah, pada main code-nya kita dapat membuat inisialisasi toolkit yang berguna untuk menginisialisasi Glut-nya nanti, yaitu dengan kode glut init. Nah, untuk isinya yaitu Nah, kemudian kita minta Windows-nya untuk bersifat double buffer dengan cara glut init display mode. Nah, untuk isinya glut underscore double kemudian glut underscore RGB. Jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya kita atur posisi dari Windows yang akan kita bikin dengan cara glut init Windows posisi. Nah, untuk nilai dari posisinya ini tergantung dari keinginan kita. Bisa sesuai dengan keinginan kita gimana posisi dari Windows itu ketika dijalankan. Di sini saya akan memberi nilai 100,100. Kemudian kita atur berapa besar dari Windows tersebut dengan cara glut init Windows size. Nah, untuk size ini juga tergantung dari kita dapat membuat size yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat size 320 dan 240.
Kemudian kita membuat nama dari jendela tersebut agar ketika kita menjalankannya kita tahu sedang menjalankan apa. Contoh yaitu Glut create menu. Nah, di sini kita akan memberikan judul dari tab yang akan nantinya muncul ketika kita ngerunkan file itu. Di sini saya akan memberi nama membuat .rgb. Kemudian kita akan memberikan color background pada jendela menu kita nanti, jendela dari program kita nanti, dengan cara kode clear gl clear color. Nah, di sini agar saya ingin menambahkan warna hitam. Nah, untuk kode warna-warna nantinya akan saya perlihatkan ini untuk warna-warna teman-teman dapat melihat beberapa pilihan warna di layar teman masing-masing. Di sini saya akan menggunakan warna hitam sebagai warna backgroundnya dengan kode warna tersebut 0.0, 0.0,0.0. Oke, selanjutnya saya akan memberikan warna dari titik saya nanti dengan gl color 3f. Nah, isi dari warna yang akan saya isi adalah itu tergantung teman-teman mengikuti template warna yang sudah saya berikan tadi. Pada codingan kali ini saya akan mencoba memberikan warna merah, mengingat kita akan membuat sebuah program yang menjalankan warna RGB. Nah, kemudian kita akan mengatur area menggambarnya dengan glut ordo 2D. Nah, untuk pengisian dari nilainya, teman-teman dapat mengisi dengan kode yang mana teman-teman isi sebelumnya di glut init Windows size. Nah, jika teman-teman meletakkan Windows size-nya di 320, maka max-nya di 320 dan di min 320 agar size-nya tidak melewati batas. Begitu juga dengan size selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menampilkan fungsi untuk menampilkan objek dengan cara glut id function, idle function. Nah, nantinya di sini akan kita berikan nilai dari metode display yang akan kita buat nanti. Kemudian kita membutuhkan fungsi untuk menampilkan objek lagi, yaitu glut display function dengan isi dari metodenya, dengan isi dari fungsinya itu yaitu metode displaynya nanti. Kemudian kita membutuhkan glut main loop untuk mengelup jendela glut agar dapat menjalankan program, yaitu glut main loop return 0. Oke. Nah, ini adalah kode main yang kita butuhkan untuk membuat titik RGB. Langkah selanjutnya yaitu membuat metode yang dibutuhkan dari kode main tersebut. Yang pertama kita membutuhkan metode untuk membuat titiknya. Nah, langkah pertama yaitu buat void. Nah, kita kan membutuhkan metode yang untuk membuat titiknya. Maka kita akan bisa membuat nama metode tersebut membuat titik. Jadi ini opsional ya. Jika teman-teman ingin menggunakan nama lain seperti titik user atau titik RGB atau apapun itu bersifat opsional. Nah, pertama kita akan menentukan size dari titik yang akan kita buat dengan cara gl point size. Nah, nilainya bisa diisi
tergantung dari apa yang ingin dibuat. Di sini saya akan mengisi nilai dari size-nya itu adalah 10. Kemudian kita akan mengawali gambar dari titik tersebut dengan cara GL begin. Tanpa ada GL begin ini, sebuah gambar tidak akan dimulai di dalam Gloat. Dengan isian GL points. Nah, kemudian kita akan mengatur posisi masing-masing titik dengan cara mengatur GL vertex 2i. Nah, di sini kita akan mengisi nilainya dengan posisi yang yang kita inginkan, di mana tempatnya di Windows atau jendela kita nanti. Di sini saya ingin membuat 5 titik dengan posisi yang berbeda-beda. Oke, baiklah. Setelah kita menentukan posisi yang kita inginkan, langkah selanjutnya yaitu memberikan GLN untuk mengakhiri gambar. Jangan lupa diberikan GL flash agar titik dapat dieksekusi di dalam program. Kemudian metode yang kita butuhkan selanjutnya adalah metode untuk menampilkan atau ngedisplay dari gambar-gambar titik kita ini. Di sini kita akan membuat sebuah metode baru dengan nama tampilan. Nah, isi dari metode ini adalah GL clear dengan GL color buffer bit untuk membersihkan layar. Kemudian kita masukkan metode membuat titik tadi agar dapat dieksekusi oleh metode displaynya atau tampilannya. Kemudian kita masukkan GL swap buffers agar dapat menukar bagian belakang buffer menjadi buffer layar. Nah, jangan lupa pada main code tadi kita membutuhkan metode untuk ngedisplay titik yang kita buat tadi pada Gloat idle function dan Gloat display function. Nah, setelah semua kode sudah dilakukan, jangan lupa untuk menambahkan static int pada metode membuat titik. Titik sama dengan 0 agar kode dapat dijalankan. Nah, setelah semua kode sudah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah nge-run program ini dengan tombol di atas yang bernama build and run. Nah, maka akan muncul titik-titik seperti ini dengan jumlah titik 5 seperti yang saya buat tadi. Jika teman-teman ingin membuat titik 4, 3, dan segala macamnya, itu dapat bersifat opsional. Oke, setelah dijalankan run and build, maka akan menjadi tampilan seperti ini, di mana setiap koordinatnya sudah mengikuti apa yang kita buat di codingannya tadi, seperti apa warnanya, berapa besar ukuran titiknya, dan posisinya di mana, dan besar windownya di mana, dan juga nama dari jendela yang ingin kita buat tadi. Sekarang mari kita lanjutkan ke cara membuat titik dengan bentuk HSV atau Hue Saturation Value. Nah, pertama-tama sama halnya seperti di awal tadi, kita akan membuat sebuah project baru di mana kita akan menekan tombol File, kemudian New, kemudian Project, pilih Gloat Project.
Nah, di sini kita akan memberi nama. Nama boleh terserah, bersifat opsional. Di sini saya akan membuat titik HSV. Tentukan lokasi, next. Pastikan compilernya adalah GNU GCC compiler, finish. Go to resource dan main cpp. Hapus default datanya. Kemudian di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antara titik RGB dan titik HSV. Saya sudah menyiapkan source code untuk HSV ini, yang mana pada source code ini main datanya itu hampir sama, bahkan dibilang sama dengan source code yang main code atau method main yang ada di RGB. Kan tetapi terdapat perbedaan seperti GL matrix mode dan perbedaan displaynya di sini. RGB memiliki 2 buah metode tambahan, sedangkan untuk di HSV disatukan menjadi satu, yang mana setiap titiknya memiliki nilai baru, yaitu menambahkan warna-warna baru agar menciptakan warna hue saturation value. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, teman-teman juga dapat mengcopy kode ini dan merombaknya nanti. Sekilas ini adalah kode yang sama, hanya terdapat sedikit perbedaan dan tipe pengkodingannya. Nah, selanjutnya kita akan build and run untuk menjalankan codingan ini. Nah, di sini akan muncul warna dari HSV yang sudah sesuai mengikuti dengan kode kita sebelumnya, yaitu berapa lebarnya, berapa posisinya, dan warna backgroundnya. Baik, sekian hasil dari penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat titik RGB dan titik HSV menggunakan code editor code blocks dengan OpenGL, ya, dengan bahasa C++. Sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal mohon diberi banyak maaf. Billahi taufik bil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.